Oke, sebelum kita masuk ke benchmark arsitektur dan benchmark game yang akan kita tes nanti, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang fitur terbaru yang ada di RTX 4000 series, yaitu fitur DLSS 3 dan frame generation. Nah, jadi sebelumnya DLSS itu fungsinya apa sih? Nah, itu untuk meningkatkan FPS atau frame per second. Nah, jadi kalian menikmati game dengan smooth dan nyaman ya, dengan FPS yang tinggi. Nah, supaya FPS lebih tinggi, game akan dirender dengan resolusi yang lebih rendah. Contohnya resolusi 720p, gitu kan. Terus kemudian ada Full HD, kemudian ada 2K dan 4K ya. Contohnya resolusi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya GPU hanya menciptakan 720p tampilannya, tapi di 2K gitu ya. Jadi game yang sudah dirender di resolusi yang rendah 720p tadi, nah ditampilkan dengan resolusi yang kita pilih. Nah, hal ini akan membuat game berantakan dan buram-buram ya. Tapi di sini letak kelebihan DLSS. Jadi nggak cuma memperbesar gambar aja, tapi menggambar ulang agar tidak buram dengan dukungan AI yang ada di seri NVIDIA RTX ya. Jadi adanya hanya di RTX nya, jadi di GTX nggak ada ya. Nah, jadi istilahnya kayak kalian ingin main di resolusi FHD ya, full HD. Nah, tapi kalau DLSS-nya kita nyalain, nah itu ngerendernya di resolusi yang lebih rendah gitu, yang 720p. Nah, 720p kan biasanya kalau kita seret gedein ke Full HD buram kan. Nah, dengan teknologi DLSS ini nggak akan buram gitu. Jadi dia ngegambar ulang ya, upscaling istilahnya. Nah, jadi gambarnya tetap tajam gitu ya. Nah, DLSS sendiri memiliki banyak mode nih. Pertama yaitu mode quality, kemudian mode balance, mode performance, dan ultra performance. Nah, nanti semuanya nanti akan kita tes di tes benchmark game ya, terutama di game Cyberpunk ya. Oke, kalau gitu lanjut ke section yang selanjutnya. Oke, di sini saya akan membenchmark ya, tes rendering dari aplikasi arsitektur yaitu D5 ya, atau D5. Nah, ini aplikasi rendering yang paling terberat ya, karena dia minimal harus mempunyai VRAM yang 6 GB besarnya. Nah, di sini dengan RTX 4060 kita lihat berapa lama dia merender. Di sini saya outputnya menggunakan preset size atau resolusi 2K ya, sesuai dengan ukuran monitor si Lenovo Legion ya. Nah, dengan hanya 37 detik saja Besti, kita sudah mendapatkan hasil rendering yang bagus dari D5. Nah, ini hasilnya. Oke, untuk game pertama yang akan kita tes adalah Red Dead Redemption 2. Yang mana di sini kita setting ultra ya, rata kanan dengan mode silent ya. FPS yang kita dapat sekitar 36 FPS sampai 41 FPS ya. Tentunya dengan mode silent yang CPU-nya tidak bekerja lebih banyak. Nah, untuk pengetesan selanjutnya kita rubah menjadi mode performance laptopnya. Nah, di sini sama dengan setting ultra,
Kemudian di Lenovo Vantage-nya kita rubah menjadi mode performance, yang mana mode ini kipasnya bekerja 2 kali lebih lipat ya. Dan di sini kita mendapat 51 sampai 55 fps. Dan ini bisa terbilang sangat playable untuk grafis RDR2 yang sangat berat. Kemudian di pengetesan game kedua yaitu The Last of Us Part 1, yang mana game ini game terberat ya untuk saat ini. Di sini kita setting dengan resolusi high medium ya. Kemudian mode silent Lenovo Vantage-nya, dan kemudian kita matikan dulu di DLSS 3-nya. Dengan kondisi DLSS yang off, di sini kita mendapat 38 sampai 40 fps. Kemudian yang selanjutnya kita tes dengan grafis yang sama, high medium, kemudian mode silent dan DLSS-nya on dengan preset quality. Di sini saya dilihat kita mendapat 49 sampai 52 fps yang sudah lumayan playable. Dan di sini saya merubah modenya menjadi mode performance ya, DLSS-nya. Dan di sini kita mendapatkan fps yang lebih banyak ya, 55 fps. Dan di sini saya mengaktifkan mode performance Lenovo Vantage-nya, dan di sini dapat banyak fps ya, 88 sampai 92 fps. Kemudian saya rubah lagi menjadi quality ya, supaya bagus samplingnya, upscalingnya. Dan di sini mendapat 65 sampai 74 fps. Oke, selanjutnya di sini kita rubah resolusinya menjadi high setting, semuanya rata kanan dengan metode mode performance dan DLSS quality. Sini dapat 65 dan 74 fps. Nah, mungkin settingan ini adalah settingan yang recommended untuk Lenovo Legion 2023 ya, yang RTX 4060. Dan di sini saya mencoba untuk berubah ya, mematikan DLSS 3-nya, dan di sini kita cuma dapat 45 sampai 49 fps gitu ya. Jadi kalau mau main kita aktifin DLSS 3-nya karena itu sangat membantu fps. Oke, untuk game selanjutnya kita tes Cyberpunk 2077. Di sini sudah pasti saya setting menjadi rata kanan ya, ultra setting, kemudian dengan kondisi ray tracing yang nyala, kemudian mode Lenovo nya mode silent, kemudian DLSS 3 nya ke mode performance. Kita mendapat 40 fps-an ya, dengan kondisi ray tracing yang on dan DLSS performance. Oke, untuk setting yang selanjutnya DLSS-nya
dirubah menjadi quality ya, dengan setting sama ultra rata kanan, RTX on. Dan di sini mendapatkan FPS 28 sampai 30 fps ya, menurun ya karena kualitasnya semakin ditingkatkan, beda dengan yang performance tadi ya. Kemudian dengan DLSS-nya di off kan, maka frame rate akan drop ke 15 fps. Sangat tidak disarankan. Oke, kemudian di sini saya mengaktifkan Lenovo Vantage ya, fitur performance. Saya nyalakan dengan overclocking kipas ya. Dan kemudian saya rubah menjadi DLSS-nya quality. Dan di sini kita mendapatkan ya lumayan FPS-nya 38 sampai 40 fps. Oke, untuk selanjutnya dirubah menjadi balance ya di LSS-nya. Di sini sudah otomatis FPS-nya akan bertambah jadi 48 sampai 50 fps. Untuk yang selanjutnya saya rubah menjadi DLSS performance, maka makin bertambah lagi FPS-nya menjadi 55 sampai 60 fps. Dan ini sekaligus menjadi settingan yang recommended untuk kalian mainkan di laptop Lenovo Legion RTX 4060. Oke, untuk yang terakhir di sini kita rubah DLSS-nya menjadi ultra performance. Dan otomatis FPS-nya makin bertambah ya, makin sangat playable nih, dari 85 sampai 90-an fps ya. Dan kadang drop ke 83 fps stabilnya. Ini juga recommended untuk kalian mainkan ya. Tapi prefer saya cukup ke mode DLSS performance saja, karena makin ultra performance maka resolusinya akan dikurangi.